Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dudung Badrujaman, mahasiswa Pasca Sarjana Pendidikan Dasar Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang saya banggakan, pada kesempatan kali ini saya akan coba mengangkat sebuah isu dalam dunia pendidikan, yaitu tentang diangkatnya guru kelas atau wali kelas atau guru di sekolah dasar menjadi bendahara biaya operasional sekolah atau BOS. Apakah itu tepat? Dan apakah ini menjadi problem dalam pelaksanaannya di sekolah dasar? Serta apakah para guru yang diangkat menjadi bendahara BOS tersebut merasa nyaman atau bahkan terganggu proses pembelajarannya di kelas dengan ditambah tugas tambahan sebagai bendahara. Berikut adalah cuplikan wawancara saya dengan beberapa narasumber. Kebetulan saya pernah, Pak Dudung, ketika tahun 2017 di TW 4 dan 2018 itu TW1 sampai TW4. Kalau menurut saya terganggu ya, karena terkadang ketika kita sedang mengajar, sedang bertugas, tiba-tiba ada panggilan dari inspektorat gitu, atau dari dinas pendidikan mengenai pelaporan BOS ini gitu ya. Kemudian juga untuk peng-SPJ-an itu kan memang perlu waktu gitu ya, perlu waktu gitu, kemudian perlu konsentrasi full lah gitu, karena ini kan terkait dengan uang negara, kita nggak bisa main-main seperti itu. Jadi memang agak terganggu sih kalau sedang mengajar. Kalau menurut saya selama ini sangat terganggu ya, karena mungkin gurunya punya tanggung jawab tersendiri terhadap siswanya gitu, dan ini diberikan tambahan sebagai bendahara. Problem yang dihadapin itu terkadang ada juga yang sifatnya dadakan, misalkan ada harus pelaporan yang harus hari ini sedangkan guru sedang memberikan materi, atau ada rapat gitu yang berhubungan dengan dana BOS gitu, sedangkan itu di hari efektif ketika guru itu sedang mengajar gitu. Dan makanya kalau di akhir tahun guru-guru itu sudah nggak mau lagi jadi bendahara, karena itu permasalahannya gitu, susah membagi waktu antara karena itu kan beda bidang ya, jadi susah membagi waktu antara bendahara dengan tupoksi utamanya sebagai guru. Kalau menurut saya gitu ya Pak Dudung, kalau untuk guru kelas sebagai bendahara BOS sepertinya tidak tepat ya, karena itu bukan tupoksi kita gitu ya, tugas tambahan, tapi memang yang sangat menyita waktu gitu ya, menyita pemikiran juga gitu, karena kita kurang tepat kalau di sekolah ya, karena tadi tupoksi utama guru itu adalah mengajar gitu. Nah, cuma memang agak ada perbedaan sedikit dengan di SMP, di SMA, karena di SMP SMA itu ada TU, sedangkan di guru itu di SD itu tidak ada TU gitu. Baru hanya ada operator, dan operator itu bukan ASN. Jadi nggak tahu lah peraturan seperti apa dari pemerintah. Yang jelas untuk saat ini bendahara BOS atau bendahara sekolah itu ditunjuk dari guru. Kalau menurut saya gini Pak Dudung, sepertinya memang harus ada orang khusus gitu ya, yang dia tidak sambilan mengajar di kelas gitu. Jadi memang ada petugas khusus lah gitu yang menangani BOS itu. Jadi solusinya ya kalau bisa sama seperti SMP. Jadi ada yang lebih bertanggung jawab untuk fokus di kerjaan dana BOS. Karena begini, dana BOS itu tanggung jawabnya mungkin melebihi terhadap siswa, karena tanggung jawabnya ke negara. Ketika diperiksa itu ada inspektorat, ada BPK gitu, yang jabatan ASN atau jabatan PNS-nya itu dipertaruhkan, karena kalau tidak bisa mempertanggungjawabkan laporan-laporan keuangannya, prosesnya itu
ya bisa lebih berat hukumannya gitu. Dari cuplikan wawancara saya dengan beberapa narasumber tadi, dapat saya simpulkan bahwa memang pengangkatan guru atau kepala guru kelas di sekolah dasar menjadi bendahara sekolah sangat mengganggu kegiatan pembelajaran. Karena yang namanya menjadi bendahara tentunya tidak hanya menerima dan mengelola saja, tetapi yang paling berat selain menerima, mengatur, mengeluarkan dana tersebut, juga yang dituntut adalah melaporkan bagaimana pengelolaan dana BOS tersebut di sekolah dasar. Nah, hal ini yang menjadi dilema. Banyak kelas yang ditinggalkan oleh guru yang merangkap sebagai bendahara karena mereka harus menghadapi pemeriksaan dari inspektorat, pemeriksaan dari BPK, bahkan pemeriksaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Di sisi lain banyak kasus-kasus yang terjadi yang melibatkan bendahara, bahkan kepala sekolah, salah kelola dalam pengelolaan BOS. Nah, ini tentunya yang menjadi perhatian kita. Suatu pekerjaan jika tidak diberikan kepada orang yang ahlinya, tentunya akan menimbulkan berbagai permasalahan. Guru tidak disiapkan untuk menjadi seorang bendahara yang profesional. Sementara pemeriksaan yang terjadi baik oleh BPK, oleh inspektorat, bahkan oleh KPK memposisikan guru tersebut sebagai seorang profesional dalam bidang keuangan. Jika ada temuan, pasti siap guru manapun akan terkena, bahkan menjadi temuan. Bisa menjadi tersangka juga. Nah, hal ini yang menjadi problematik, yang perlu kita diskusikan bersama, terutama untuk sekolah dasar. Padahal Undang-Undang Nomor 14 tentang guru menegaskan bahwa tugas pokok dari seorang guru adalah mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan kegiatan pembelajaran yang bermutu, dari mulai perencanaan, pelaksanaan, evaluasi pembelajaran. Lantas bagaimana mau membuat sebuah pembelajaran yang bermutu jika pada saat akan melaksanakan pembelajaran tersebut dipanggil untuk pemeriksaan BOS, untuk pemeriksaan SPJ BOS, pasti kelas tersebut akan ditinggal. Selanjutnya, hal ini dikuatkan di pasal 35 ayat 1 dan 2 tentang beban kerja guru, di mana guru memiliki beban kerja itu minimal 24 jam per minggu, maksimal 40 jam per minggu. Sementara jika ditambah dengan tugas tambahan tersebut, saya kira akan lebih banyak waktu guru tersita untuk menyiapkan SPJ, untuk menyiapkan laporan-laporan, untuk melaksanakan pemeriksaan. Padahal tugas pokoknya sendiri itu di angka 24 sampai 40 jam. Menurut peraturan pemerintah nomor 74 tahun 2008 tentang guru, di pasal 1 jelas disebutkan bahwa tugas guru itu mendidik, mengajar, melatih, mengevaluasi, membimbing, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan tugas pokok guru. Hal ini tentunya menurut saya, jika dilihat dari berbagai peraturan tadi, baik undang-undang guru, baik peraturan pemerintah tentang guru, intinya adalah bagaimana tugas guru tersebut mampu fokus melaksanakan kegiatan pembelajaran, mendidik putra-putri bangsa ini supaya tercipta sebuah pelaksanaan pendidikan yang berkualitas. Jadi kuncinya adalah fokus.
tidak ada di peraturan pemerintah tersebut yang mengharuskan guru untuk menjadi seorang bendahara BOS. Dan bukan yang utama, walaupun ada tugas tambahan, tapi itu bukan menjadi tugas pokoknya. Tugas pokoknya adalah mendidik. Nah, ini yang patut menjadi perhatian kita semua. Jangan sampai tugas tambahan guru itu lebih besar porsinya di lapangan dibanding dengan tugas pokoknya. Memang Permendagri nomor 24 tahun 2020 itu menjadi dasar penunjukan guru menjadi bendahara BOS di sekolah. Mari kita kaji sama-sama. Permendagri nomor 24 tahun 2020 pasal 12 ayat 1 di sana berbunyi bahwa untuk mengelola dana BOS itu pemerintah menunjuk seorang bendahara BOS itu ditunjuk dari pegawai negeri sipil di sekolah tersebut yang non guru. Nah, ini menarik ya. Di ayat 1 itu disebutkan bahwa prioritas utama adalah menunjuk tenaga untuk bendahara itu yang non guru, PNS tapi non guru. Dan ini sudah terlaksana di level SMP dan SMA SMK. Sudah ada khusus bendahara yang membidangi masalah, orang yang membidangi terkait dengan keuangan, pegawai negeri sipil, ya, tapi dia bukan guru. Namun sayangnya di ayat kedua di sana dituliskan bahwa dalam hal apabila di sekolah tersebut tidak adanya bendahara atau orang PNS non guru yang akan ditunjuk menjadi bendahara, maka diperbolehkan untuk menunjuk guru PNS menjadi seorang bendahara. Nah, ini ayat 2 ini yang memang perlu kita kaji sama-sama, bahwa ini adalah celah yang digunakan sekarang di sekolah dasar itu untuk menunjuk para guru yang notabene itu wali kelas, para guru PNS untuk dijadikan bendahara BOS, gitu ya. Nah, ini yang pangkalnya yang menjadi problem bagaimana pengelolaan dana BOS di sekolah dasar, teman-teman. Jadi kesimpulan dari paparan video ini yang bisa saya simpulkan bahwa saya mengajak khususnya kepada pemerintah, kami mohon untuk menunjuk bendahara yang PNS yang khusus membidangi masalah keuangan tapi bukan dari kalangan guru. Dan ini juga merupakan masukan dari para bendahara-bendahara termasuk para kepala sekolah di level sekolah dasar, agar guru dikembalikan kepada jalurnya sebagai seorang pendidik. Biar mereka fokus untuk mendidik, mengajar, membimbing para siswa-siswi di kelasnya. Sementara urusan administrasi, biarlah orang yang fokus, orang yang memiliki kemampuan khusus dalam bidang administrasi, apalagi dalam bidang keuangan, dalam hal ini bendahara. Hal ini diperlukan menurut saya karena bagaimanapun sekolah dasar ini adalah basic, sekolah dasar ini adalah dasarnya dari sebuah sistem pendidikan di negara kita. Anak-anak didik ini masih memerlukan perhatian yang penuh dari gurunya. Jangan sampai karena urusan administrasi, peserta didik yang harusnya mendapatkan penuh perhatian, bimbingan dari gurunya ditinggalkan. Dan yang rugi adalah negara kita juga. Itu menurut saya. Terima kasih.
Mudah-mudahan problem ini bisa diselesaikan di kemudian hari, sehingga pelaksanaan administrasi bisa tetap berjalan di sekolah dasar, tapi pelayanan pendidikan kepada siswa juga tetap terpenuhi. Itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.